Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2214227. Saya dari kelas PBS 6A. Oke, di sini kira-kira aku mau ngapain ya? Oke, di sini aku akan menjawab kuis 2, kuis dari Alma, Aset dan Manajemen Liability. Stay tune guys. Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang kualitas produktif pada bank syariah menurut pemahamanku. Nah, di sini kualitas aktiva produktif pada bank syariah itu adalah indikator yang sangat penting loh guys. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Oke, di sini aku kasih tahu ya. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena itu merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa sehat pembiayaan atau aset-aset produktif yang dimiliki oleh bank. Selain itu, aset ini juga bisa berupa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, salam, dan lain-lainnya. Nah, bank akan menilai kualitas ini berdasarkan kelancaran pembiayaan oleh nasabah, kepatuhan terhadap akad, dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Oke, di sini kualitas aktiva produktif atau KAP adalah sebagai nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan kriteria tertentu. Apa aja ya kriteria itu? Oke, sini aku kasih tahu. Nah, berdasarkan tingkat ketergantungan, yaitu yang pertama ada lancar, yang kedua dalam perhatian, yang ketiga ada kurang lancar, yang keempat ada diragukan, dan yang kelima itu adalah macet. Oke, untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka kualitas aktiva produktif perlu dijaga ya guys. Nah, salah satu cara menjaga aktiva produktif itu gimana sih? Salah satu caranya itu dengan menerapkan kebijakan alokasi dana yang baik menurut sektor ekonomi, sektor wilayah, maupun sektor pemasaran. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah proses penghalalan produk deposito korporasi pembayaran jatuh tempo pada bank syariah. Nah, deposito korporasi dalam bank syariah itu memiliki mekanisme yang sangat berbeda dengan bank konvensional, berbeda dan unik. Kenapa? Karena dalam bank syariah itu memiliki mekanisme yang berbeda dengan konvensional. Biasanya menggunakan akad mudharabah. Nah, di mana perusahaan menyetorkan dana kepada bank untuk dikelola secara halal dan produktif. Nah, sebagai imbalannya perusahaan itu akan menerima bagi hasil sesuai imbal hasil atau nisbah yang disepakati, bukan bunga ya guys. Nah, dalam akad ini juga perusahaan itu atau pemilik dana itu menyerahkan uang kepada bank untuk dikelola. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal perjanjian tersebut. Selain itu juga pada saat jatuh tempo, bank memiliki beberapa pilihan. Nah, yang pertama itu adalah diperpanjang otomatis atau disebut dengan ARO, atau diperpanjang manual. Nah, biasanya juga pihak bank mengirimkan pemberitahuan sebelum jatuh tempo kepada nasabah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit dariku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak dimengerti dalam video tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye.